Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa iftanana futuhal arifin warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, para akhwat yang saya muliakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ditaufiki oleh Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Siang kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syarh Umdatul Ahkam Umdatul Mar'ah, dan kita masuki hadis yang ke-30. Qala mu'allif rahimahullah, al-hadis yang ke-30 adalah hadis yang berbicara tentang mandi janabatnya wanita. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, jadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Ummi Salamah. Qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu safar ra'si. Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang wanita yang memiliki rambut. Kalau rambutnya itu kalau bahasa kitanya dikepang gitu ya. Bahasa kitanya dikepang, diikat dua, dijalin-jalin. Iya. Ya Rasul, saya ini wanita rambutnya dikepang atau dijalin-jalin. Fa anquduhu li ghusli janabati. Ya Rasul, karena rambut saya ini dikepang, kalau dalam keadaan junub gimana mandinya? Ya, apakah saya harus membuka kepangannya? Apakah saya harus membuka gulungannya atau jalin-jalinnya? Maka kata Nabi SAW, wahai istriku, la, ya enggak usah, tidak usah saja. Iya. Innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayat. Sebenarnya cukup bagi engkau wahai istriku menuangkan air ke kepalamu, ke rambutmu sampai 3 kali tuangan. Ya. Tsumma tufidina alaikil ma'a. Kemudian setelah itu kalian cukup tuangkan air atau guyurkan air ke seluruh tubuh kalian. Fatatahwirina, sehingga kalian jadi suci. Iya. Jadi hadis ini secara global Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang tata cara mandinya seorang wanita yang rambutnya dikepang. Apakah rambutnya itu diuraikan
atau dibiarkan begitu saja ketika mandi janabah? Maka Nabi SAW menjelaskan tidak usah, rambutnya nggak usah diuraikan, dibiarkan saja kepangnya, dengan catatan ya selama air masuk ke akar-akar rambut maka sudah cukup. 3 kali ya, nah, tes. Nah, jadi 3 kali tuangan saja sudah cukup. Baru kemudian guyurkan air. Baik, ini makna secara global dari hadis ini. Janabah, apa itu sih janabah? Ini janabah itu ini wawal jima. Janabah itu adalah berhubungan badan suami istri. Waltiqa'u, dan yang kedua waltiqa'u khatanain, dan berjumpanya atau bertemunya 2 ujung yang dipotong. Ya, mohon maaf bahasanya mungkin lebih saya memang agak vulgar. Yang 2 kemaluan yang bertemu atau berjumpa. Ya, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ya. Ini disebut dengan janabah. Janabah itu orang yang berhubungan badan, ya, atau bertemunya 2 khitan. Nah, dia dikatakan janabah kalau berhubungan badan atau keluarnya mani, khurujul mani, baik maninya itu keluar dalam keadaan tidur maupun terjaga. Kalau tidur disebut mimpi basah. Kalau terjaga, ini orang-orang laki-laki yang memang ada 2 tipe. Ada yang mungkin dia sengaja memandang wanita, sengaja untuk mengeluarkan mani, atau memang laki-laki yang memang sangat gampang sekali keluar mani. Yes, sangat gampang sekali. Nah, ini disebut janabah. Ya, disebut dengan janabah. Jadi makna secara global tadi sudah kita jelaskan. Istri beliau bertanya kepada suaminya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara mandi junub kalau rambutnya dikepang? Maka tidak perlu untuk dibuka kepangannya, cukup tuangkan air ke rambut sebanyak 3 kali, kemudian guyurkan air ke dalam seluruh badan, sehingga dengan itu kita bisa suci. Iya. Banyak ayat-ayat yang memintakan kita untuk bersuci dari mani junub, dari janabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Ketika kalian itu junub, maka bersucilah kalian. Ya, dalam riwayat lain, ini adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqa khitanan wajib al-ghuslu." Apabila 2 ujung yang dikhitan berjumpa atau bertemu, maka wajib untuk mandi. Wa illam yunzil, meskipun enggak keluar mani, meskipun tidak keluar mani. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, fa'altuhu ana, ini Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, saya melakukannya. Fa'altuhu ana wa Rasulullah fagtasalna, kemudian kami mandi bareng. Ya, kemudian kami mandi. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda, "Idza jalasa baina
syu'abiha, apabila seseorang sudah menduduki baina syu'abiha al-arba', 4 cabang, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menduduki 4 cabang tersebut, artinya memasukinya. 4 cabang itu adalah 2 tangan dan 2 kaki. Kalau seorang laki-laki sudah bercanggah atau bercongkol di 4 cabang ini, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk memasukkannya kepada istrinya, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib untuk mandi. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fil lafzin, dalam riwayat lain atau dalam alfaz lain, wa illam yunzil, meskipun dia tidak keluar mandi. Meskipun dia tidak keluar mandi, maka wajib dia untuk mandi janabah. Ini dalil-dalil yang berbicara tentang wajibnya mandi ketika janabah. Salah satunya kita bacakan tadi. Apa sih faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedahnya ada 5, lebih kurang ada 5 faedah. Faedah yang pertama, saya sedang menjelaskan makna Siddat dhafari ra'si. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah yakni fatal sya'ri wa idkhali ba'duhu fi ba'din, yakni membelit rambut dan memasukkan sebagian rambut kepada sebagian yang lain. Itu kalau terjemahan letternya begitu. Bahasa kitanya mengkepang. Nah, langsung paham. Iya, mengkepang. Begitu kan? Di sini bahasanya gitu, Bu. Mengkepang. Apa? Menjalin-jalin. Nah, itu faedah yang pertama. Saya sedang menjelaskan makna Siddatul dhafari ra'si. Apa sih kepang itu? Kepang itu adalah rambut dijalin-jalin. Ada 3 cabang, ada 4 cabang, belakang, samping, kiri, kanan, dan bagian atas mungkin kalau ada. Tapi faedah yang kedua, min husnil usrah baina zawjain an tas'al al-mar'atu zawjaha an amri diniha wa yahtamma wa huwa bi ta'dimiha. Ibu sekalian atau seorang suami, contohlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga. Jadi mereka itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya itu selalu berkomunikasi dengan baik. Jadi bagusnya interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, di mana istri beliau bertanya kepada beliau tentang perkara agama. Kemudian Rasul SAW peduli dengan beliau. Apa bentuk pedulinya? Rasul SAW menjawab pertanyaannya. Artinya sang suami mengajari istri. Misalnya kalau suaminya datang ke majelis ta'lim, pulang ke rumah, istri tanya, "Bang, tadi yang disampaikan Ustaz faedahnya apa? Tolong ajari adik, Bang. Adik kan tadi kan nggak bisa bertaklim malam nanti atau kapan begitu." Maka minta diajari oleh suami 1 atau 2 faedah. Demikian pun sebaliknya, seorang suami interaksinya bagus dengan istrinya. Ketika istrinya pulang kajian, mungkin dia bisa mengantar saja. Sambil pulang nanti sambil boncengan di mobil atau di motor atau sepeda ontel gitu kan. Sambil menggayung.
ya, sambil bincang-bincang di sepeda, sambil pelukan yang erat, sayangku, istriku. Tadi dia kena ngaji tuh apa sih yang disampaikan oleh Ustaz tadi? Ada nggak beberapa faedah yang mungkin abang bisa ambil pelajaran? Masya Allah. Ya, ini bagus. Atau pulang kajian mampir di warung bakso sambil makan. Ya, apa sih bang? Ya, apa sih dek? Intinya bangunlah hubungan interaksi dengan baik dengan suami, sebagaimana yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya, ini faedah yang kedua. Bisa dipahami bu? Insya Allah. Jadi saling komunikasi, saling bertanya tentang urusan agama, saling berbagi dalam hal kebaikan, saling berbagi dengan hal ilmu. Intinya itu. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah la yajibu 'alal mar'ati naqdu dhafair li ghusli min al-janabati idza wasala al-ma' ila asli sya'r. Ya, tidak wajib bagi wanita melepas kepangan rambutnya ketika mandi janabah. Saya ulangi, tidak wajib melepas kepangan rambut ketika mandi janabah. Catatannya, selama air bisa masuk ke akar rambut. Selama air bisa masuk ke akar rambut. Wa innama yajibu dzalika lil ghusli minal haid. Hanya saja diwajibkan membuka kepangan kalau dalam keadaan haid, mandi suci dari haid gitu. Nah, jadi penulis kitab di sini sekalian rahimani rahimahullah lebih menguatkan pendapat kalau wanita ingin suci dari haidnya, mandi besar, mandi janabah, beliau mewajibkan membuka kepangan rambut. Iya. Nah, hadza khilafu bainal ulama, ini adalah perkara yang khilaf, perkara silang pendapat dari para ulama. Pendapat yang lebih benar adalah ya tidaklah diwajibkan. Tidak ada kewajiban harus membuka kepangan rambut, baik dia junub atau maupun haid. Karena dalam riwayat lain, ternyata dalam riwayat lain ya faqaduhu li ghusli minal haid, ya, ada janabah itu kalimat dalam lafaz lain berupa haid. Ya, apakah saya harus membuka kepangan saya ya Rasul kalau saya mandi bersuci dari haid? Maka kata Rasul enggak perlu. Tidak perlu. Iya. Wallahu a'lam. Ya, pendapat yang saya condong kepadanya adalah maka enggak perlu untuk membuka kepangan rambutnya kalau dia ingin mandi bersuci dari janabah. Nah, bisa dipahami Bu? Insyaallah ya. Nah, ini bagi wanita yang rambutnya panjang, yang mungkin dikepang begitu. Kalau rambutnya terurai pendek sebahu ya, maka nggak perlu untuk dikepang. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, wa fil ghusli tabda'ul mar'atu bi ghusli ra'siha thumma tafidul ma' ala badaniha wa bizalika takunu qad tasalat minal janabah. Yang keempat, di dalam mandi, mandi besar, hendaknya wanita itu memulai mencuci rambutnya, baru kemudian mengguyur seluruh tubuh, mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, ke seluruh badannya. Sehingga kalau sudah melakukan itu, maka dia sudah mandi atau bersuci dari janabah. Nah, itu cara mandinya Bu, guyur ke seluruh
kepala, ambil air dengan tangan, dua tangan, siramkan ke kepala sampai 3 kali, sampai ke akar-akar rambutnya, sambil digosok ya, sambil digosok-gosok ya. Kemudian setelah itu ya masukkan air atau tuangkan atau guyurkan air ke dalam seluruh tubuh, maka dia sudah suci dari janabah. Ada faedah tambahan ibu sekalian, ada faedah tambahan hal-hal yang disunahkan ketika mandi ya, hal-hal yang disunahkan ketika mandi. Yang pertama, ketika mandi hendaknya membaca tasmiyah. Hendaknya membaca tasmiyah. Ya, yang dimaksudkan di sini bukan adalah Al-Qur'an. Tapi niat itu adalah ya niat sunnah mandi. Kemudian niat sunnah niat wajib mandi. Ya, sunnah mandi dan niat wajib mandi. Niat itu mahalluha, tempatnya itu di dalam hati. Nah, ini pertama tasmiyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ghaslul yadain. Ya, dicuci dulu kedua telapak tangan, Bu. Ya. Sebelum dia memasukkan ke dalam bejana. Jadi jangan langsung masukkan, celupkan tangan, masukkan ke air, enggak. Jadi tangannya dibasuh dulu, telapak tangannya dibasuh dulu. Ya, tangan. Sebut tangan itu adalah ujung kuku ini sampai ke penggelangan, ada yang benjol di belakang itu tangan namanya. Itu dicuci dulu. Karena boleh jadi Bu, kalau kita dalam berhubungan badan itu kan tangannya macam-macam. Ya, meraih macam-macam. Atau dia dalam keadaan tidur ya, dia mimpi basah segala macam, itu kan tangannya mungkin menyentuh macam-macam. Maka nggak boleh langsung masukin dalam bejana, harus cuci dulu tangannya. Ya, cuci dulu tangannya. Baru kemudian setelah itu, setelah cuci tangannya, maka thumma yaghsilu farjahu li izatil asri najasah wal mani wa rutubah al farj. Kemudian dia mencuci kemaluannya agar ya bekas-bekas dari najis dalam tubuhnya tadi ya, atau mani ya, atau hal-hal yang lengket di kemaluannya ya, yang jeli-jeli itu, rutubah itu kan, yang basah-basah di kemaluannya itu hilang dulu. Iya. Nah, demikianlah Nabi SAW perintahkan, li'anna Nabi SAW kana iza iktasala minal janabat bada'a faghasala yadayhi. Adalah Nabi SAW ketika beliau mandi dari janabatnya, beliau mengawalinya dengan membasuh kedua tangannya. Ya, membasuh kedua tangannya. Nah, ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah al-wudu'u kamilan. Dia harus berwudu secara sempurna. Ya. Ini wudu secara sempurna. Jadi wudu dulu, jangan mandi dulu. Wudu sempurna dulu. Ini lebih afdalnya ya. Ini yang lebih afdalnya, wudu dikedepankan. Ya. Kenapa wudu dikedepankan? Demikianlah Rasul lakukan. Lianna Nabi SAW tawaddu'a wudu'an lis-shalah. Karena Nabi SAW berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Tsumma afadha al-ma'a 'alaihi. Kemudian Nabi menuangkan air ke seluruh badannya. Ada dalam riwayat lain kaki diakhirkan. Dalam riwayat lain itu kakinya diakhirkan. Dia berwudu ya, tapi kakinya diakhirkan. Ya, kemudian baru dia tuangkan air ke seluruh tubuh, baru untuk penutup mandi dia cucilah kakinya tadi, dicuci ulang kakinya. Tapi kalau berbicara afdalnya, wudu secara sempurna. Berwudu secara sempurna. Jadi mandi janabah itu ya sangat simpel, Bu. Sangat simpel. Dan sangat ajib ya. Sangat ajib, anaknya sudah banyak. Ada yang bertanya kepada saya, Bapak-bapak ya,
Ya nggak ngerti mandi janabah itu gimana, Allah Ustaz. Ya, loh kok bisa Pak? Selama ini belajarnya di mana? Ya, ternyata nggak belajar. Cara mandi junub saja nggak ngerti. Anak sudah banyak, nggak ngerti mandi janabah. Kemudian sunnah yang keempat, ya, ghuslu salasan li ra'si thumma li sa'iril jasad. Jadi sunnahnya itu 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Rambut itu dicuci 3 kali sebagaimana hadis yang kita baca tadi, ya, dari Ummu Salamah tadi. Ya, kemudian setelah itu baru seluruh anggota tubuhnya. Nah, kemudian yang kelima, sunnahnya itu adalah ad-dalku, yakni menggosok-gosok, ya, digosok-gosok, Bu. Ini sunnahnya. Kemudian wal mutawallat, mutawallat itu berkesinambungan, ya, berkesinambungan. Artinya tidak ada waktu yang begitu panjang pemisahnya. Iya. Jadi jedanya itu nggak terlalu panjang. Jadi sunnahnya yang kelima, menggosok-gosok dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu adalah waktunya tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama. Iya. Kemudian yang keenam, miqdarul ma, ukuran airnya itu enggak ada batasan. Ya. Tidak ada batasannya. Yang penting jangan sampai kurang dari 1 sok. Dan juga jangan sampai berlebihan. Iya. La yanqus an sha'in wa la yusrif. Enggak boleh kurang dari sok dan jangan pula sampai lebih banyak atau berlebihan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tasilu bis-sa', adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandinya itu adalah seukuran sa'. 1 sa' saja. Wa yatawaddau bil mud. Kemudian kalau Nabi berwudu itu 1 mud. Iya. Jadi kalau sa' itu, Bu, ukurannya 1 sa' itu 2751 gram. Berapa itu? 2751 graman. Itu 1 sa'. Bukan 1 ember, Bu. Bukan 1 kolam. Iya. Kalau mud itu ukurannya sebesar 677 graman, lebih kurang, bukan pas, takriban, ya. Itu 1 sa', bahasa kita mungkin gini aja, hampir mendekati 3 liter. 3 liter air. Kalau berwudu itu setengah atau lebih setengah dari liter, begitu bisa jadi. Nah, jadi Nabi SAW mandinya dikit. Jadi pun ibu kalau pengantin anyar mandi berhubungan badan malamnya, mandi pun tidak akan ketahuan sama mertua kalau masih tinggal di mertua, gitu kan. Karena mandinya dikit, ya, sesuai Nabi. Kecuali kalau mandinya jebur, nanti dia kenapa itu, ya? Pagi-pagi sebelum subuh kok udah mandi, airnya banyak sekali, ya. Ini ketahuan, ya, ketahuan jadinya. Ala kulli hal, ya, begitulah mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ukurannya tidak ada batasan, ya, tidak kurang dari 1 sa' dan juga tidak berlebihan, ya. Jadi mandi janabah ini, Ibu, sama persis kayak, atau mandi orang yang memandikan jenazah ini sama persis mandi junub. Ya, mandi junub. Jadi Ibu kalau sekalian ketika memandikan jenazah, ada jenazah wanita, enggak usah khawatir. Gimana mandi junubnya Ibu? Seperti itu mandikannya. Ya.
Adapun yang mengatakan ya berkesinambungan tadi tidak boleh putus katanya. Akhirnya airnya dialiri terus ke jenazahnya sampai mereka menggunakan selang. Ya, ini yang kita lihat praktik masyarakat sampai mereka menggunakan selang. Dan ini menyelisihi ya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang sunnah yang ketujuh adalah kita melakukan hal-hal yang mustahabbatul wudu, hal-hal yang disunahkan ketika berwudu, seperti istiqbal kiblah, menghadap kiblat, ya, musyahadatain dan bersyahadatain, ya, kemudian doa. Jadi doa doa setelah berwudu. Nah, dan mandinya laki-laki, mandinya wanita itu sama persis dengan mandinya laki-laki, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan. Nah, ini sunnah dari mandi, ya. Bisa dipahami, Bu? Terlalu cepat? Tidak, insya Allah. Nah, kemudian faedah yang terakhir, ya, faedah yang terakhir dari hadis ke-30 ini adalah istihbabul ghusli al-a'dha'i thalathan fil ghusli. Jadi mandi itu sunnahnya itu 3 kali. Mandinya itu sunnahnya 3 kali menggosok badan. Nah, dan kita masuki hadis yang ke-31. Hadis ke-31, anti taktarifina 'anir rujuli minas siqar fa kaifa taswiyah, ya, tasawinahu indal kibar, ya. Ini hadis yang berbicara tentang wanita dan laki-laki itu ketika kecil saja berbeda, maka bagaimana lagi kalau sudah besar? Ini nggak bisa disamakan. Laki-laki dan wanita, ya, itu berbeda ketika kecilnya, maka bagaimana lagi ketika besar? Nggak bisa disamakan ketika besar. Jadi hadis ke-31 hadis yang berbicara tentang membersihkan kencing. Nah, hadis membersihkan kencing wanita dan kencing laki-laki. An-Lubabah binti Haris radhiyallahu anha, dari sahabiyat Lubabah binti Haris, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kana Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu, adalah Husain bin Ali. Siapa Husain, Bu? Husain tahu nggak siapa? Anaknya Ali. Ali itu istrinya siapa? Fatimah. Fatimah itu anak siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Berarti Husain siapa? Cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah Husain cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hijri Rasulullah sallallahu, ada dalam pangkuan Rasul. Rasul menggendong cucunya. Bahasa kitanya gitu. Menggendong cucunya. Ini menggendong Husain. Fabala alaih. Tiba-tiba cucunya ini, Husain ini kencing. Ngencingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fakultu, maka Lubabah binti Haris berkata, ilbas sauban ya Rasulullah, tanggalkan pakaianmu. Iya. Wa'tini izaraka hatta aghsilahu. Bahasa kitanya, ya Rasul, sini pakaianmu, tak cuci. Ya, bahasa kitanya gitu. Mana sarungnya kena kencing Husain tadi, sini, tak cuci.
Maka Nabi SAW mengatakan, menjawab. Ini menunjukkan Lubabah binti Haris waktu itu belum paham, belum ngerti cara mensucikan najis kencingnya laki-laki, sehingga beliau meminta pakaian Rasul dilepas biar dicuci. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innama yuksalu min baulil unsa. Ya. Sebenarnya kalau anak cewek itu, anak perempuan itu mengencingi kita, maka benar dicuci. Wa yundahu min bauli zakari. Dan sebenarnya kalau anak laki-laki nggak sama dengan perempuan. Kencingnya anak laki-laki nggak sama dengan anak perempuan. Kalau dia ngencingi kita, ya sudah, tinggal diperciki saja. Tinggal diperciki. Dalam riwayat lain, yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Dicuci pakaian yang terkena kencing jariyah dari anak cewek, ya, dan cukup diperciki dari kencing anak laki-laki. Kalau bayi ini, anak ini belum memakan sesuatu apapun selain dari ASI. Kalau dia sudah makan MPASI, maka kembali kepada status orang dewasa. Mau laki-laki maupun perempuan, dia harus dicuci. Anak itu diberi MPASI ketika berumur berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan ke pucuk lah. 6 bulan pucuk kan? Iya. 6 bulan ke bawah masih ASI. Nah, kalau anak itu masih dalam keadaan seperti itu, maka dia cewek dicuci, laki-laki diperciki. Kalau sudah makan MPASI, maka dia semuanya harus dicuci. Perempuan maupun laki-laki semuanya tetap dicuci. Nah, bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, faidah atau makna secara global, Nabi SAW menjelaskan ya kepada Lubabah tentang cara mensucikan kotoran atau najisnya laki-laki dan najisnya perempuan, yaitu kencing. Faidah yang bisa kita ambil di sini, penulis kitab menyebutkan ada 6 ya, menyebutkan ada 6. Yang pertama, anna hunaka farqan bainan nadhi wal ghusl. Ya. Nah, di sana ada perbedaan antara memerciki atau menyelupkan. Ya. Dalam hadis ini terdapat perbedaan antara memerciki dan menyelup, mencuci atau menyelupkan. Nah, fanadhu huwa rashul ma liyusiba jami'al mawdi'in najasah. Itu nadhu, ini memerciki air ke seluruh tempat yang kena najis. Di mana pakaian yang terkena najis kemudian diperciki dengan air ke seluruh tempatnya itu. Wal ghuslu, adapun ghuslu ghamruha bil ma, maksudnya adalah menyelupkan seluruhnya dengan air. Ya. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, anna najasatan natijah min bauli sabi takhtalif, ya, takhtalifu anha min bauli jariyah fi zamani wada'ah. Jadi ketika bayi itu masih dalam keadaan menyusu, itu najis kencingnya itu berbeda, ya,
Najisnya laki-laki dengan najisnya perempuan itu berbeda. Dalam posisi apa? Menyusui. Saya ulangi, dalam posisi menyusui, najislah anak laki-laki itu berbeda dengan najisnya kencing anak perempuan. Nah, kemudian faedah yang ketiga, anal ikhtilafa fi najasa yuaddi ila ikhtilafi fi tariqati izalatiha. Perbedaan najis tadi, Bu, perbedaan najis antara laki-laki dan perempuan tadi itu mengantarkan berbeda pula cara menghilangkannya. Ya. Berbedanya najis anak laki-laki dan perempuan, tentu cara membersihkannya pun berbeda. Yang keempat, annahu yaktafi fi izalatin najasa al-bauli as-sabi bi madhil ma' ala mawdi'i najasah. Amma al-baulu jariyah fala budda min ghasl makan. Ya. Kalau anaknya laki-laki, maka cukup cara menghilangkannya dengan diperciki tempat yang terkena najis. Ya. Adapun wanita, bayi wanita, maka enggak bisa diperciki, melainkan dengan harus dicuci seluruh bajunya, dicuci seluruh pakaian. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Faedah yang kelima, anna hadha at-tafriq fil hukmi innama yakunu qabla an ya'kala ta'am. Ya. Bahwasanya perbedaan dalam hadis ini itu adalah perbedaan dalam masalah hukum. Ya. Innama yakunu qabla ya'kala ta'am. Sebenarnya hal ini sebelum dia memakan makanan. Jadi hukumnya itu, Bu, itu berbeda tatkala dia kalau sudah makan. Sebelum dia makan, ya, selain dari apa? Kalau dia masih makan ASI, maka dia cukup diperciki, kalau laki-laki, perempuan, dan dicuci. Tapi kalau dia sudah memakan sesuatu yang lain, ya, dan dia sudah menjadi ketergantungan, ya, tidak bisa kalau kenyang kecuali makan itu, ya, maka dia harus dicuci semuanya. Intinya gitu. Jika sudah makan makanan lain, maka wajib dicuci, gitu aja. Jika sudah makan makanan lain, maka wajib dicuci. Faedah yang keenam, anna hunaka ikhtilafin fi tabi'ati takwin bainar rajuli wal mar'ati. Di sana terdapat perbedaan tabiat asal antara laki-laki dan wanita. Jadi sejak dini tabiat laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda. Ya. Fal adlu fi ta'ammul ma'a kulli jinsi yaqtadi adamu musawwah bainahuma fi jami'il wujuh bal min ba'diha. Maka yang adil bermuamalah pada setiap jenis tersebut tidak mengharuskan sama. Tidak harus mengharuskan sama. Artinya tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan sampai kapanpun. Karena begitulah Allah berfirman, walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Pantas enggak, Bu? Saya tanya nih, pantas enggak? Ya, kalau laki-laki itu menggunakan, ya, peralatan-peralatan yang biasa digunakan ibu, pantas? Tidak pantas. Pantas enggak, Bu? Laki-laki itu
ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa ya perempuan melakukan, maka jawabnya sangat tidak pantas. Apa contohnya? Iya. Apa contohnya, Bu? Nyuci, nyapu, nyusuin anak, gendong anak, pantas enggak? Tidak pantas. Demikian pula ibu, jadi kuli bangunan, angkat semen, angkat batu, ya, apa lagi? Mekanik mobil, ya, nyopot ban mobil, pantas enggak? Sangat tidak pantas. Ya. Kecuali kalau tidak ada yang menafkahinya, ya, pamannya nggak ada, ayahnya juga nggak ada, kakaknya pun juga nggak ada, mau nggak mau dia harus banting tulang untuk anak dan istrinya. Ini lain kasus ya. Demikian pula sang suami, mungkin ketika istrinya nggak ada, ya dia sebatang kara, ya, dia harus merawat anak-anaknya masih kecil-kecil, sambil kerja sambil gendong anak. Ini lain kasus. Tapi kalau selama itu masih ada, ini sangat tidak pantas dan sangat tidak layak. Nah, maka ini dijelaskan oleh saya tadi, sampai kapanpun antara laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Jadi menyikapinya berbeda. Baik. Hadis yang ke-32 sekarang. Hadis yang ke-32. Salatuki fil baitiki afdalu min salatiki fil masjid. Nah, ini hadis yang berbicara tentang salatnya wanita. Ya. Itu jauh lebih afdal di rumahnya ketimbang sholatnya di masjid. Nah, itu judul babnya, judul hadisnya seperti itu, tentang sholatnya wanita di rumah dan di masjid, mana yang lebih afdal. Maka jawabnya adalah di rumah. Dalilnya adalah an Abdillah radhiyallahu an, dari sahabat Abdillah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salati fi juhratiha. Salatnya wanita di kamar khusus itu jauh lebih afdal dari salatnya di ruang tamu atau di ruang tengah. Tapi masih di rumah nih, Bu. Ya. Salatnya masih statusnya di rumah, ternyata salat lebih afdalnya di dalam kamarnya. Ya. Wassalatuha fi madkha'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Ya. Dan sholatnya dia di tempat madkha'iha. Madkha'iha ini tempat simpanan barang berharga. Bahasa kitanya, di dalam kamar masih ada kamar lagi, bilik. Bilik. Kalau orang Padang ngeceknya bilik. Kalau orang sini mbok boten ngertos kula. Iya. Dari kamar masih ada lagi kamar kecil. Itu lebih afdal min salatiha fi baitiha, lebih afdal salatnya ya timbang dari rumahnya, dari kamar khususnya tadi atau kamarnya. Artinya tempat salat wanita di dalam rumah semakin tidak terlihat dan jauh dari pandangan manusia akan semakin utama. Di kamar itu kan udah gak terlihat tuh,
Tapi masih ada lagi kamar kecilnya itu. Ternyata di kamar kecil itu jauh lebih afdal ketimbang yang lainnya. Di sini Nabi SAW tidak menakar berapa ukuran pahalanya. Ini menunjukkan sebaik-baiknya sholat wanita, sholatnya di kamar kecil. Nanti request tuh sama suami, Bu, Bang, tolong buatkan dong di dalam kamar ada kamar lagi, Bang. Buat apa, Dek? Buat sholat saya, Bang. Masya Allah, bagus ini, ya. Bukan buat yang lain, bukan. Khusus buat sholat, ya. Antisipasi, Bang, nanti kalau masuk anak kita kamar kecilnya itu. Enggak, bukan itu maksudnya. Itu untuk sholat, ya, untuk sholat. Ya, kadang-kadang kan ada usil, Bu, ya, anak-anak kita itu, ya, kita lagi berbincang-bincang dengan suami atau apa, tiba-tiba buka kamar, kan begitu. Tapi kalau masih ada kamar kecilnya jauh lebih bagus. Nah, sholatnya itu di situ jauh lebih utama. Ya, dibuatkan nanti pulang di sini request sama suaminya, Bang, di kamar saya, Bang, tolong bikinkan kamar kecil lagi. Untuk apa, Bang? Untuk adik, Bang. Adik mau sholat di situ. Adik mau doa untuk abang. Apa tuh? Biar abang nikah lagi. Masya Allah. Ya, kayaknya ustadznya mau nikah lagi. Iya, masih ada kesempatan, tapi nanti dulu. Ala kulli hal. Nah, ini intermezzo saja, Bu, ya, intermezzo saja. Gurau, canda yang dibenarkan. Nah, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, Bu sekalian? Faedahnya di sini ada 4 saja. Faedah yang pertama, anna ajra salatil mar'ati yatafawatuna bihasabil makan alladhi tusalla fihi. Iya. Bahwasanya pahala salatnya wanita itu bertingkat-tingkat sesuai tempat ia salat. Semakin tersembunyi, semakin gede pahalanya, semakin besar pahalanya. Ya. Semakin besar pahalanya. Tapi bagaimana dengan sholat jamaah? Misalnya, Bang, iya, Dek, adik pengen ikut sama abang ke masjid, boleh nggak, Bang? Nah, boleh nggak, Bu? Maka jawabnya, boleh, selama suami izinkan. Kemudian ibu-ibu harus tutup aurat, jangan ibu pamer. Ya, misalnya ibu-ibu itu kan macam-macam tuh, sengaja beli mukena. Di sini mukena nggak? Mukena, ya. Dibelilah mukenanya yang paling mahal bermerek. Nah, kumpul dengan ibu-ibu, sholatnya di masjid misalnya. Oh, ini loh, itu ukti itu mereknya warnanya mahal itu. Nah, ini jangan seperti itu. Jadi tutupi aurat. Kemudian jangan pakai parfum. Syaratnya 3 saja. Izin suami, ya, tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat? Ya, menutupi aurat, tidak memakai parfum. Karena ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u nisa'akum masajid idza sta'zanakum ilaiha. Para suami, kalau istri kalian itu minta izin kepadamu mau masjid, mau pergi ke masjid, silakan berikan izin, jangan kau halangi mereka. Tapi ya, rumah mereka itu jauh lebih afdal. Kalau di masjid laki-laki antara 25 dan 27 kebaikan. Ya, kalau di rumahnya enggak ada batasan. Saking gedenya pahala sholatnya wanita di rumah. Tapi kalau mereka ingin berangkat, ingin romantis, misalnya setiap ke masjid gandengan di motor misalnya dengan suaminya, masya Allah, gitu kan? Ya, ini ibadah, maka tidak masalah.
Nah, kemudian faedah yang kedua, anna salatul mar'ati fi akhasil amakin laha dakhilul baitiha afdalu min salatiha fi ghairihi lima fihi min satr laha min satri laha. Jadi salatnya wanita pada tempat-tempat khusus itu dakhilul baitiha, ya, berada di dalam rumahnya, itu ternyata jauh lebih afdal pada selain tempat-tempat yang lainnya. Itu jauh lebih afdal ketimbang tempat-tempat yang lainnya, ya. Semakin tertutup semakin afdal. Yang ketiga, anna syari'at tarbi al-mar'ah ala satri ala rijal, ya, qadar al-imkan walau kana dzalika fi ada'i ibadah min al-ibadat. Bahwasanya syariat ini mendidik wanita untuk mereka selalu tertutup dari laki-laki, ya. Meskipun itu dalam keadaan ibadah, ibu harus tertutup. Apalagi selain dari ibadah. Wong dalam ibadah saja ibu dituntut, diterbiyah, dididik oleh Allah selalu tertutup. Apalagi selain ibadah, tentu jauh lebih afdal ibu tertutup. Jangan sama seperti laki-laki. Laki-laki itu memang terbuka. Laki-laki itu memang terbuka, dan wanita harus tertutup. Pertanyaan saya, ibu memiliki akun Facebook boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Tapi ibu tidak memiliki akun Facebook jauh lebih baik. Ya, besar paham ya. Jauh lebih baik. Karena jelas semakin tertutup semakin afdal. Itu hukum asalnya wanita. Ya. Semakin nggak punya akun semakin jauh lebih baik. Berbeda dengan laki-laki. Ya, memang laki-laki memang fitrahnya, hukum asalnya mereka memang diizinkan. Karena laki-laki itu senang, suka, lebih condong kepada wanita, maka mereka diizinkan untuk 4. Ya, kalau zaman jahiliyah dulu mereka banyak istri mereka 10. Ketika Islam datang, maka semuanya diceraikan, ditinggalkan, pilih yang paling terbaik, sisakan 4 saja. Iya. Ini yang faedah yang ketiga. Dan juga ini banyak kasus ibu ya. Kalau saya lihat seperti ini, ternyata fitnah akhwat itu jauh lebih besar ketimbang, maksudnya akhwat yang berhijab. Fitnahnya jauh lebih besar ketimbang akhwat yang terbuka. Ya, fitnahnya jauh lebih besar. Karena kalau dia tertutup itu penasaran, akhwat ini seperti apa sih? Ya, lihat sendalnya saja bu. Misalnya ikhwan nih lihat, sendalnya ibu tuh cantiknya ya, sendalnya aja cantik gitu kan. Apalagi uangnya, gitu. Tentu jauh lebih cantik. Jalannya itu cantik sekali, apalagi orangnya cantiknya super cool, gitu kan. Ini sendal saja jadi bahan fitnah bu sebenarnya. Sendal saja jadi bahan fitnah. Tulisan pun juga begitu ya. Kadang bacaan tulisan ibu-ibu itu kan masya Allah. Ini tulisannya rapi ya, cantik, bersih, indah, enak dipandang, apalagi orangnya. Tapi kalau akhwat tuh tulisannya cakar ayam, apa ini nggak bisa dibaca, sulit. Paling orangnya juga begitu. Ya, sampai-sampai tulisan saja bikin fitnah.
bagi laki-laki ya. Apalagi kalau ibu-ibu itu kalau sudah dia unggah tangannya, jemari-jemarinya, unggah hijabnya gitu kan di media sosial. Kejadian ini Bu ya, kejadian ya. Ya, kejadian. Nauzubillah min zalik, kita berlindung daripada Allah dari perbuatan itu. Iya. Bahkan seorang dai terfitnah karena wanita diawali dengan pertanyaan. Iya. Akhwat ini sering bertanya-tanya kepada sang dai ini. Ya. Kemudian setelah bertanya, Ustaz, kayaknya saya ngechat itu capek nih Ustaz. Saya pesan suara aja Ustaz ya, akhirnya pesan suara. Dilembut-lembutkan, sudah jadi fitnah. Ya akhirnya terjerumus meskipun timbang dan sampai ke dalam sumur. Ya nauzubillah min zalik. Ya. Dan ini banyak kasus-kasus yang terjadi. Kita berlindung, memang fitnah wanita jauh lebih sangat besar ya. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari Bani Adam ini kecuali fitnahnya wanita. Dan faedah yang terakhir, ya. Jadi wanita, faedah yang terakhir, wanita itu menutup dirinya dituntut, ya. Jadi sangat dituntut bagi wanita untuk menutup diri mereka. Baik. Kemudian hadis ke-33, kecempiro Mas. Masih 10 menit lagi. 10 menit lagi. Selesai for ya. Nah. Hadis ke-33. Nah, hadis yang berbicara tentang safnya wanita. Kalau tadi adalah tempat yang paling afdal untuk sholat. Kalau sekarang safnya, mana yang lebih afdal? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Kalau laki-laki, saf yang paling terbaik mereka itu memang di awal, di depan, dan yang paling jelek, paling buruk di belakang. Kebalikan dari wanita, wa khairus sufufir nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan safnya wanita yang paling terbaik itu di akhir, dan yang paling buruk adalah di depan. Ini dijelaskan oleh para ulama kalau tidak ada hijab. Ya, kalau nggak ada hijab. Kalau ada hijab, tetap saf yang paling pertama bagi wanita paling terdepan, dan saf yang paling terburuk bagi mereka di bagian belakang. Ini kalau nggak ada hijab ya, yang paling belakang. Makanya lihat bagaimana Nabi SAW dulu ketika Hari Idul Fitri itu mereka menjauh dari para laki-laki. Makanya ibu-ibu sekalian itu hukum asalnya wanita itu harus menjauh dari laki-laki, nggak boleh dekat-dekat. Apalagi kalau janjian ketemuan pada maghrib, setelah kajian atau setelah isya, ya, nah ini nggak boleh lagi. Karena ada juga kejadian kajian ikhwan sama akhwat, ini puan sudah janjian dulu. Nanti kalau kajian saat pulang kita ketemuan. Ya, dan kawan-kawan hanya mengira itu apa? Wah itu suami istri sudah pakai hijab, dia pakai cadar juga. Jadi nggak tahu sangkanya adalah suami istri. Nah, ini jauh lebih nggak bagus lagi begitu ya. Jadi hukum asalnya wanita itu memang menjauh dari laki-laki, hukum asalnya, sehingga dia menjadi saf yang paling terbaik bagi mereka bagian belakang kalau tidak ada hijab. Tapi kalau ada hijab enggak. Kalau ada hijab yang paling pertama, maka berlomba-lomba untuk menggapai saf tersebut. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya ketika menjelaskan hadis ini. Faedah yang bisa kita ambil ya dalam hadis ini adalah anna shalatul mar'ah fi jama'atin takunu fi sufufi mutarasatun atau mutarasatan ya muntazimatan. Bahwasanya salatnya wanita ketika berjamaah
ya shafnya itu mesti rapat dan teratur. Ya. Imam Albani rahimahullah menjelaskan rapat di sini harus sejajar, menempel bahu sama bahu, dan mata kaki sama mata kaki itu sejajar. Tapi kalau Imam Utsaimin, ya Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya menghukumi, maksudnya rapat itu nggak mesti harus menempel, ya nggak harus menempel, ya tidak harus menempel selama ya masih bisa untuk dikatakan lurus rapat, ya. Jadi tidak, artinya tidak dia membiarkan ada celah di situ. Saya ulangi, Syekh Utsaimin menjelaskan rapat di sini tidak berarti harus menempel. Artinya dia tidak membiarkan ada celah untuk selain setan. Jangan dia biarkan celah untuk setan. Iya. Dia hanya sekedar menghalangi anak kambing jangan sampai lewat, karena setan itu bisa berubah ukuran seukuran anak kambing. Jadi di sini silang pendapat dari para ulama apakah harus menempel ataukah tidak. Maka di sini kita ambil jalan tengah. Ketika kita bertemu dengan saudara ikhwan kita yang sudah paham mengaji, maka kita harus menempelkan bahu sama bahu, ya, kemudian mata kaki sama mata kaki. Bukan jari jemari harus lurus, enggak. Karena jari jemari itu, ibu sekalian, itu beda-beda panjang pendeknya. Yang jadi patokan di sini adalah mata kaki, yang jelaskan Syekh Utsaimin itu rahimahullah. Mata kakinya harus sejajar. Ya. Tapi kalau kita sholatnya di luar, di kaum muslimin, ya, yang belum mengerti tentang shafnya sholat, masih renggang-renggang, maka kita berusaha untuk mendekat kepadanya, jangan sampai seekor anak kambing kecil lewat di situ. Ya kira-kira saja. Ya, kira-kira saja. Jangan sampai menempel, karena kadang orang risih juga ya, kalau ditempelkan kakinya sama kaki itu risih juga. Ya, padahal asar praktik dari sahabat Nabi SAW kalau mereka berjamaah seperti sahabat Anas bin Malik, mereka kalau sholatnya itu menempel. Ya, menempel. Anas bin Malik, kana ahaduna yalzaku mankibahi bimankibahi sahibahu. Adalah kami, ya, kalau di sholat itu maka kaki kami menempel, pundak kami menempel, ya, kaki kami pun juga menempel. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, anna ajra salatil mar'ati fi jama'atin yatafawatu bihasabi saffi allazi tusalli fihi. Bahwasanya pahala salat wanita ketika berjamaah itu mereka bertingkat-tingkat sesuai safnya. Kalau saf pertama pahalanya jauh lebih utama. Saf kedua tentu tidak sama pahalanya dengan saf pertama. Nah, kemudian faedah yang ketiga, sebaik-baik saf wanita itu di akhir, dan dia harus menjauh dari laki-laki. Ya, sebaik-baik safnya wanita itu di akhirnya, dan dia menjauh dari laki-laki. Ini hukum asalnya, wanita harus menjauh. Kemudian faedah yang keempat, bahwasanya syariat ini membedakan antara amalan laki-laki dan amalan wanita dalam satu ibadah. Ya. Bahkan pada satu tempat. Ini dalam rangka menjaga kekhususan, ya, hubungan di antara mereka. Ya, ada perbedaan amalan laki-laki dan amalan wanita dalam satu ibadah, bahkan satu tempat. Itu dalam rangka menjaga kekhususan dua jenis ini. Kemudian yang kelima, bahwasanya syariat mendidik wanita untuk menjauh dari laki-laki pada tempat-tempat ibadah. Nah, iya, ini ya, menjauh dari tempat ibadah saja kita disyariatkan untuk menjauh dari laki-laki, tempat ibadah ini. Apalagi selain dari tempat ibadah. Makanya jangan ibu sekalian ya bercampur-campur ya dengan
ya suami-suami lain dari wanita lain ya. Ya. Karena itu sedikit banyaknya min ta'siri ala nafsiyatiha wa nafsiyir rijal, itu akan berpengaruh kepada hati laki-laki. Ya, misalnya ibu misalnya mau bertemu antara ya dua suami istri misalnya, suaminya bawa istri, suami lain bawa istri. Ini kan ibu kalau bercampur baur dengan mereka, suaminya ibu lihat suami istrinya orang lain, dan suaminya dan ibu melihat suami orang lain. Nah, ini bahaya, akan merusak hati. Makanya jangan bercampur-campur. Atur, kalau maupun bikin perkumpulan, maka ya atur misah begitu. Khusus perempuan, laki-laki. Ya, misalnya kalau dalam makan bersama, jangan campur makannya. Meskipun ada suaminya begitu, ya, meskipun ada suaminya, ini akan melirik satu sama lain, dan ini akan lebih merusak jiwa-jiwa mereka. Kemudian yang keenam, syariat benar-benar memelihara hubungan dengan dua jenis manusia, suami dan istri, atau perempuan dan laki-laki. Maka sangat disyariatkan menjaga keduanya jangan sampai terjadi fitnah, ya, min wuqu'i fi fitnah. Jadi syariat benar-benar menghargai, memelihara, menghormati hubungan dua jenis kelamin. Maka syariat sangat menganjurkan mereka untuk menjaganya jangan sampai ada fitnah. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya hukum syariat mendidik wanita untuk tertutup. Ya, tertutup untuk siapa? Tertutup untuk laki-laki. Dan syariat mengajarkan laki-laki itu atau wanita itu cuek kepada laki-laki, atau malah sebaliknya. Iya. Kamu kok sudah ngaji kok judes sekali ya? Nah, ini maksudnya. Jadi, dan begitu pula kalau ibu berbicara dengan laki-laki harus mau apa? Perlunya apa? Jangan berdayu-dayu. Ya. Nah, ibu-ibu ternyata lebih lembut kepada tukang sayur ternyata ketimbang suaminya. Nah, ini jangan sampai. Mas, beli ini mas. Ya, berapa ya mas? 1 kilo. Ya, 1 kilo. Jangan mas, ini berapa mas? Oh, jangan begitu. Iya, laki-laki harus cuek ya dengan perempuan. Kemudian yang terakhir ya sudah sampai situ saja ya. Nah, sudah habis waktu mas? Habis ya? Habis ya. Ala kulli hal. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi kesimpulannya ibu, dalam hadis ini ibu harus tertutup, jaga dari pandangan laki-laki, jangan bercampur baur ya, apalagi kalau ya wanita yang ngampus ya, anak-anak kuliah mereka bercampur. Ini tentu jauh lebih utama untuk mereka menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, silakan Bu, kalau ada yang ditanyakan yang kurang jelas monggo ditanyakan. Alhamdulillah, insyaallah paham. Dan Bu, saya ucapkan jazakallahu khairan. Semoga ibu sehat selalu, selamat sampai rumah, menjadi istri yang diterima oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.